semuanya, Shalom dan Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurani Deborah Batubara dengan NPM 239.050. Saya anggota dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi mengenai peran seleksi pegawai dengan judul keseluruhan materi kami, yaitu Asesmen Industri, Pekerjaan, dan Forensik. Pada judul ini terdapat dua lingkungan yang berbeda, yaitu di lingkungan industri dan juga lingkungan forensik. Nah, apa sih kaitannya dengan psikologi? Kedua hal ini meskipun berlainan, namun masih memiliki keterkaitan dengan psikologi, di mana di dalam lingkungan pekerjaan atau industri, biasanya perusahaan boleh atau dapat berkonsultasi dengan psikolog industri organisasi untuk mengevaluasi seleksi pegawai. Nah, kalau di dalam forensik yaitu di bagian hukum, di mana apakah kita sebagai sarjana psikologi bisa menjadi saksi ahli. Untuk kelanjutannya, stay tune to this video. Yang pertama, terdapat peran seleksi pegawai. Nah, sebelum menyeleksi pegawai, biasanya perusahaan melakukan job analisis terlebih dahulu, di mana job analisis ini perlu dilakukan sebagai tahapan awal untuk menyusun perencanaan tenaga kerja di perusahaan. Nah, melalui analisis jabatan atau job analisis ini, diperoleh informasi mengenai karakteristik data kepegawaian, uraian tugas jabatan, persyaratan jabatan, dan klasifikasi jabatan. Nah, tujuan dari analisis jabatan ini adalah untuk mengidentifikasi jabatan terkait dengan riwayat pekerjaan, peran, tanggung jawab, dan kewenangan orang yang memangku jabatan tersebut, serta mengetahui spesifikasi jabatan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan untuk suatu jabatan, termasuk persyaratan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan job analysis yang tadi, terdapat pendekatan seleksi pegawai. Untuk tujuan seleksi pegawai, psikolog industri organisasi merekomendasikan 7 pendekatan berikut ini. Yang pertama, terdapat data autobiografi. Yang kedua, wawancara pekerjaan. Dan yang ketiga, tes kemampuan kognitif. Yang keempat, tes kepribadian. Dan yang kelima, tes integritas kertas dan pensil. Yang keenam, tes sensoris fisik dan kecakapan. Dan yang terakhir adalah tes sampel kerja dan situasional. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, terdapat data autobiografi. Nah, di mana di dalam data autobiografi ini adalah berisikan data-data diri kita. Misalnya itu nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, nomor telepon, dan lain sebagainya. Data autobiografi ini sudah dipakai dalam konteks industri sejak tahun 1894. Jadi, data autobiografi ini sangat penting di dalam pendekatan seleksi pegawai, karena agar si HR atau perwakilan dari perusahaan mengetahui data-data diri seorang pelamar pekerja atau calon pegawai. Dan untuk mencocokkan apakah si pegawai ini cocok dimasukkan ke bidang yang mana, seperti itu. Kemudian data autobiografi yang objektif atau dapat diberi skor dapat disebut dengan biodata. Jadi, autobiografi yang sudah objektif dan diberi skor oleh si HR atau perwakilan dari perusahaan itu disebut dengan biodata. Nah, biodata itu memiliki daya yang prediktif atau meramalkan hal-hal yang terjadi ke depannya. Contohnya, seorang laki-laki yang baru lulus kuliah, selama masa kuliahnya, dia adalah seorang yang ambis dan mendapatkan prestasi yang banyak. Nah, dengan hal itu dapat memprediksikan bahwa dalam lingkungan kerja dia adalah orang yang kompeten, rajin, cerdas, dan berprestasi dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat. Nah, sifat-sifat dari biodata ini adalah item-itemnya biasanya bersifat faktual atau fakta. Jadi, di biodata itu terdapat fakta-fakta data diri kita sesuai dengan kebenaran diri kita. Tidak boleh ada yang namanya pemalsuan atau penipuan. Selanjutnya adalah wawancara pekerjaan. Seperti kita tahu, wawancara pekerjaan adalah pertemuan tatap muka antara perwakilan perusahaan atau HR kepada si calon pegawai untuk saling bertukar informasi. Namun wawancara pekerjaan ini tidak harus tatap muka, bisa juga melalui email, Zoom, atau WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, wawancara pekerjaan biasanya hanya merupakan satu bagian dari proses evaluasi, tetapi banyak penyelenggara yang menganggapnya sebagai komponen berhasil atau gagal yang sangat penting dari proses perekrutan. Nah, wawancara ini bisa dilakukan mungkin di awal penseleksian atau mungkin di akhir. Nah, pentingnya wawancara ini untuk menilai kecocokan antara si pelamar pekerjaan dengan si perusahaan. Apakah dia cocok ke dalam bidang yang dibutuhkan di suatu perusahaan, seperti itu.
Nah, salah satu komponen wawancara yang baru-baru ini menarik perhatian adalah dampak jabat tangan terhadap peringkat kandidat sebagai pegawai setelahnya. Menurut Stewart dan kawan-kawan pada tahun 2008, menggunakan simulasi wawancara pekerjaan bahwa jabat tangan yang erat mengandung dampak nonverbal yang penting terhadap kesan yang terbentuk selama suatu wawancara pekerjaan. Nah, apa sih untungnya dari jabat tangan ini? Yaitu yang pertama, menunjukkan kepercayaan diri dan rasa hormat terhadap perwakilan perusahaan atau HR. Yang kedua, membangun hubungan dan keakraban. Yang ketiga, meningkatkan kesan yang positif. Nah, jadi dalam berjabat tangan ini kita harus berjabat tangan dengan lembut, jangan keras-keras. Namun kekurangan dari wawancara pekerjaan ini adalah bias halo effect, yaitu kesan pertama. Yang ketiga ada tes kemampuan kognitif. Nah, tes kemampuan kognitif ini hampir sama dengan tes intelijensi atau kecerdasan. Namun ini tidak terlalu dibutuhkan. Ini biasanya hanya di beberapa jabatan saja yang diperlukan atau di beberapa pekerjaan. Yang pertama terdapat Wonderlic Personal Test. Wonderlic Personal Test atau disebut dengan WPT sebenarnya adalah tes untuk kelompok kemampuan mental umum. Nah, formatnya terdapat 50 soal pilihan ganda dengan batas waktu 12 menit. Tipe soalnya mencakup dengan penalaran verbal, numerik, spasial, dan pengetahuan umum. Nah, namun kekurangannya adalah tidak mengukur semua aspek kecerdasan. Yang kedua ada Bennett Mechanical Comprehension Test atau BMCT. Nah, BMCT itu biasanya dirancang untuk orang-orang teknik. Nah, formatnya terdiri dari 145 soal pilihan ganda dengan batas waktu 45 menit pengerjaan. Namun kekurangannya adalah tidak mengukur semua aspek kemampuan mekanis. Yang ketiga ada Minnesota Clerical Test atau MCT. MCT dibagi menjadi dua subtes. Yang pertama terdapat perbandingan angka dan yang kedua yaitu perbandingan nama dengan batas waktu 10 menit. Nah, masing-masing subtes terdiri 100 pasang kombinasi angka atau huruf yang serupa dan tidak serupa. Jadi di sini peserta tes disuruh mencari perbedaan ataupun persamaan antara angka maupun huruf. Yang keempat terdapat tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini tidak semua perusahaan menggunakannya dan tidak diharuskan juga. Penggunaan tes kepribadian adalah untuk menilai dan menentukan kecocokan lingkungan kerja yang optimal bagi kandidat. Nah, di dalam tulisan ini, peneliti hanya membahas hasil-hasil yang paling umum, yaitu validitas operasional untuk kelima faktor dalam memprediksi kinerja keseluruhan. Validitas operasional mengacu pada korelasi atau hubungan antara ukuran kepribadian dan kinerja yang dikoreksi terhadap kesalahan sampling, batasan kisaran, dan unreliabilitas kriteria. Faktor 5 besar dan koefisien validitas adalah berhati-hati, neurositisme, ekstraversi, keakuratan, keterbukaan terhadap hal baru. Nah, selanjutnya ada tes integritas kertas dan pensil yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tesalonika dengan NPM 239067. Di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya 7 pendekatan seleksi pegawai. Saya akan melanjutkan yang kelima, yaitu tes integritas kertas dan pensil. Apa itu tes integritas kertas dan pensil? Beberapa penerbit tes memperkenalkan instrumen yang didesain untuk memeriksa individu rawan mencuri dan kandidat pegawai yang tidak diinginkan lainnya, seperti orang yang tidak dapat diandalkan atau sering bolos bekerja. Jadi, maksudnya di sini tes integritas kertas dan pensil adalah alat yang digunakan untuk menilai integritas atau kejujuran seleksi kerja yang terutama untuk posisi yang memerlukan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi. Kemudian, tes-tes ini terdiri dari 2 jenis, yaitu tes integritas terbuka dan tes integritas berdasarkan kepribadian. Yang pertama itu tes integritas terbuka atau overt integrity test. Biasanya terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama terkait dengan perilaku pencurian dan bentuk ketidakjujuran lainnya, seperti keyakinan mengenai luas pencurian pegawai, tingkat hukuman terhadap pencurian, dukungan terhadap rasionalisasi umum soal pencurian, dan mudahnya pencurian itu dilakukan. Bagian kedua terkait dengan pengakuan terbuka terhadap pencurian dan kegiatan ilegal lainnya seperti item-item yang dicuri tahun lalu, berjudi, dan penggunaan obat terlarang. Jadi, tes integritas terbuka, tes ini secara langsung menanyakan sikap dan perilaku kandidat terhadap kejujuran dan etika kerja.
melibatkan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan perilaku etis atau tidak etis seperti pandangan tentang pencurian, penggunaan obat terlarang, dan tindakan tidak jujur lainnya. Contoh pertanyaannya itu seperti, pernahkah Anda mencuri sesuatu dari tempat kerja Anda? Atau pertanyaan lainnya seperti, bagaimana pandangan Anda tentang rekan kerja Anda yang mengambil barang kecil dari kantor tanpa izin? Itulah contoh dari pertanyaan tes integritas terbuka, teman-teman. Kemudian, tes integritas berdasarkan kepribadian. Biasanya tidak berisi acuan yang jelas ke pencurian atau bentuk perilaku pegawai yang tidak diinginkan lainnya. Ukuran-ukuran tersebut lebih halus sehingga tidak terlalu menghina bagi sebagian besar kandidat pegawai. Maksudnya, tes ini mengukur sifat-sifat kepribadian yang berkaitan dengan integritas tanpa menanyakan langsung tentang perilaku tidak etis. Jadi, tes integritas berdasarkan kepribadian ini menggunakan pertanyaan yang mengungkapkan sifat-sifat seperti kesadaran, keterandalan, empati, dan stabilitas emosional yang berkaitan dengan perilaku etis. Contoh pertanyaannya itu seperti, apakah Anda bersedia lembur? Atau contoh lainnya, bagaimana Anda bereaksi ketika menghadapi tekanan dari rekan kerja Anda? Itulah contoh dari pertanyaan tes integritas berdasarkan kepribadian. Selanjutnya, yang keenam yaitu tes sensoris, fisik, dan kecakapan. Saya akan menjelaskan yang pertama, tes sensoris. Tes sensoris digunakan untuk mengevaluasi kemampuan indera seseorang seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Jadi tes ini sering digunakan dalam konteks medis, pekerjaan yang memerlukan kepekaan sensoris tinggi. Contoh pekerjaannya itu kedokteran, teman-teman. Itu contohnya. Kemudian masuk ke tes fisik. Tes fisik mengukur kemampuan dan kondisi fisik seseorang, termasuk kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, dan kesehatan umum. Tes ini sering digunakan dalam rekrutmen untuk pekerjaan yang memerlukan tingkat kebugaran fisik tertentu. Contoh pekerjaannya itu kayak militer, pemadam kebakaran, atau juga atlet, misalnya entah atlet badminton atau renang. Kemudian tes kecakapan. Tes kecakapan mengukur kemampuan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Tes ini dapat mencakup keterampilan kognitif, teknis, atau manual. Tes ini digunakan untuk menilai kesesuaian individu dengan pekerjaan tertentu, pelatihan, atau program pendidikan. Mereka membantu memastikan bahwa individu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam peran yang spesifik. Contoh pekerjaannya itu seperti entah itu supir bus, itu kan memerlukan keterampilan tertentu. Kemudian kayak pekerjaan operator mesin di pabrik, misalnya kayak kan operator mesin di pabrik itu memerlukan tes keterampilan teknis dan ketepatan manual. Contoh tugasnya itu mengoperasikan dan memelihara mesin pabrik, memantau kualitas produksi, dan menyelesaikan masalah teknis. Itulah pengertian dan contoh dari tes sensoris, fisik, dan kecakapan. Yang selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, sampel kerja dan latihan situasional. Sampel kerja merupakan replika miniatur pekerjaan yang dilamar peserta tes. Machinski menyatakan bahwa tujuan psikologi, industri, dan organisasi dalam merancang sampel kerja adalah untuk mengambil muatan kerja seseorang, menyusutkannya ke jenjang waktu yang dapat diatur, dan membebaskan pelamar dalam memperlihatkan kemampuannya melaksanakan replika pekerjaan itu. Guyon telah menekankan bahwa sampel kerja tidak perlu memasukkan setiap aspek pekerjaan, tetapi harus berfokus pada elemen yang lebih sulit yang dapat membedakan kandidat kuat dan lemah secara efektif. Kemudian pengertian dari latihan situasional kurang lebih merupakan persamaan sampel kerja kerah putih
Latihan situasional banyak digunakan ketika memilih orang-orang untuk posisi manajerial dan profesional. Jadi maksud dari sampel kerja dan latihan situasional ini adalah seperti training teman-teman. Contohnya itu misalnya mau masuk Indomaret, jadi ditugaskan jadi kasir, kan itu perlu training. Misalnya tempat kerjanya itu memberikan masa percobaannya 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itulah dia dicoba apakah dia bisa menguasai mesin kasir atau tidak dalam 1 bulan itu. Kalau tidak, kalau tidak, dia tidak akan diterima karena akan menyulitkan rekan kerja lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sampel kerja dan latihan situasional ini ada yang namanya in-basket test dan pusat assessment. Apa itu in-basket test? In-basket test adalah metode penilaian yang mensimulasikan situasi kerja sehari-hari yang mungkin dihadapi oleh kandidat dalam posisi yang dilamar. Dalam tes ini, kandidat diberikan sejumlah dokumen, email, memo, laporan, dan item pekerjaan lainnya yang mereka harus tangani dalam waktu terbatas. Tes ini dirancang untuk mengevaluasi kemampuan kandidat. Tes ini memerlukan kemampuan mengatur prioritas, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, manajemen waktu. Itulah yang pengertian yang dimaksud dengan in-basket test. Kemudian pusat assessment. Pusat assessment adalah pendekatan komprehensif dan terstruktur dalam mengevaluasi kandidat. Dalam pusat assessment, berbagai teknik penilaian digunakan untuk menilai kompetensi, keterampilan, dan perilaku kandidat secara holistik. Beberapa metode yang sering digunakan, contohnya itu kayak metode yang sering digunakan presentasi, penyelesaian masalah, latihan diskusi kelompok, wawancara, dan teknik-teknik in-basket. Itulah pengertian dari sampel kerja dan latihan situasional dalam in-basket test dan pusat assessment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lydia, Amel, dan Rini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi kami. Yang selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja sangatlah penting bagi keberhasilan pengelolaan bisnis atau organisasi apapun. Para psikolog, industri, dan organisasi sering membantu merancang skala peringkat dan instrumen lainnya yang digunakan untuk penilaian kinerja. Evaluasi kinerja banyak membantu mencapai tujuan organisasi. Daftar ringkasnya mencakup promosi, pemindahan, PHK, dan pengaturan gaji. Semua ini dapat bergantung pada keseimbangan penilaian kinerja. Jadi teman-teman, sebenarnya kita sudah pernah ya melakukan penilaian kinerja ini. Contohnya pada semester 1, sebelum kita tahu nilai UTS kita kan di SISFO, kita terlebih dahulu diminta untuk mengisi angket penilaian kinerja dosen yang mengajar sama kita. Nah, itulah yang disebut penilaian kinerja. Yang selanjutnya ada pendekatan penilaian kinerja. Pendekatan penilaian kinerja ini terbagi atas 4. Yang pertama ada ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi, sistem, atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun perhitungan produksi atau production account merupakan metode yang paling objektif dan valid untuk pengukuran kriteria, terdapat masalah serius dalam pendekatan ini. Masalah tersebut mencakup yang pertama ada keterbatasan kontrol individu. Keterbatasan kontrol individu merujuk pada batasan-batasan atau hambatan yang menghalangi seseorang untuk sepenuhnya mengendalikan atau mempengaruhi hasil dari tindakan atau pekerjaannya. Dalam beberapa pekerjaan, tingkat produktivitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali individu. Contohnya ya, teman-teman, pegawai restoran cepat saji. Mereka hanya dapat melayani dan menjual sesuai dengan pesanan yang diterima dari pelanggan. Nah, jika jumlah pelanggan yang datang sedikit, maka jumlah produk yang mereka jual pun pasti sedikit. Nah,
karena produk yang mereka jual itu jumlahnya sedikit, maka produktivitas mereka akan tampak rendah meskipun mereka bekerja dengan baik dan efisien. Padahal kan jumlah pengunjung yang datang setiap hari di luar kendali dari pegawai restoran tersebut kan teman-teman. Karena itulah disebut beberapa pekerjaan memiliki keterbatasan kontrol dari individu. Yang masalah yang kedua, tidak relevan untuk beberapa pekerjaan. Nah, seperti pegawai restoran tadi teman-teman, dalam pekerjaannya, ukuran kinerja ini tidak relevan untuk diukur begitu. Yang masalah yang ketiga, terdapat potensi mengorbankan kualitas. Fokus yang berlebih pada produktivitas dapat menyebabkan penurunan kualitas output karyawan, karena mungkin karyawan tergoda untuk bekerja lebih cepat dengan mengorbankan ketelitian dan akurasi. Contohnya nih, seorang apoteker di apotek yang dievaluasi berdasarkan jumlah resep yang diisi per jam. Mungkin mereka tergesa-gesa dalam pengerjaannya, karena rasa tergesa-gesa itulah yang meningkatkan risiko memberikan obat yang salah pada pelanggan. Nah, kelalaian ini dapat berakibat sangat fatal. Nah, pendekatan penilaian kinerja yang kedua adalah data pegawai atau ketidakhadiran. Tingkat ketidakhadiran sering digunakan untuk evaluasi kinerja karyawan karena ketidakhadiran yang tinggi bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Namun, ketidakhadiran ternyata merupakan ukuran kinerja yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Masalah utamanya adalah sulitnya menentukan apa yang dimaksud dengan ketidakhadiran, karena terdapat banyak kategori yang berbeda. Nah, maksud dari banyak kategori yang berbeda ini adalah seperti waktu kita SMA ya, ketidakhadiran itu kan dikelompokkan lagi. Dia karena sakit, izin, atau absen begitu. Karena banyaknya kategori ini, sulit mengidentifikasi apa yang dimaksud sebenarnya dengan ketidakhadiran. Landy and Farr mengidentifikasi 28 kategori ketidakhadiran. Karena adanya berbagai kategori ini, menentukan kapan seseorang pekerja benar-benar dianggap absen menjadi sangat sulit. Nah, karena itu disebut data pegawai atau ketidakhadiran ini tidak valid, teman-teman. Karena banyak kategori, banyak pengkategorian dalam absensi begitu. Pendekatan penilaian kinerja yang ketiga, ada pemberian peringkat oleh rekan sejawat dan asesmen sendiri. Pemberian peringkat oleh rekan sejawat dan asesmen sendiri dianggap valid dan melengkapi penilaian penyelia, meskipun penelitian menunjukkan hasil yang membingungkan dan kontradiktif. Beberapa generalisasi penting adalah yang pertama, rekan sejawat cenderung memberi peringkat lebih longgar dibanding penyelia. Nah, rekan kerja cenderung memberikan penilaian yang lebih longgar atau lebih tinggi dibandingkan dengan penyelia. Alasannya mungkin disebabkan karena mereka ingin menjaga hubungan baik dengan rekan kerja mereka, atau mungkin mereka juga ingin menghindari konflik atau kurangnya objektivitas karena kedekatan atau interaksi sehari-hari. Yang kedua, ada korelasi antara asesmen sendiri dan penilaian oleh penyelia minimal. Yang ketiga, ada korelasi antara penilai dan rekan sejawat dan penyelia sedang. Dan yang terakhir, ada penyelia dan bawahannya memiliki pandangan berbeda tentang apa yang penting dalam pekerjaan. Nah, maksudnya ini, penyelia dan bawahannya memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang menurut mereka penting. Mungkin saja si penyelia beranggapan bahwa hasil akhirnya itu yang penting dari sebuah pekerjaan, sedangkan karyawan lebih ke kekompakan tim, kerjasama atau kebersamaan yang mereka anggap penting dari suatu pekerjaan. Secara keseluruhan, pemberian peringkat oleh rekan sejawat dan asesmen sendiri mungkin berguna untuk pengembangan diri, tetapi validitasnya belum cukup terbukti untuk penggunaan luas. Pendekatan penilaian kinerja yang keempat, ada skala peringkat oleh penyelia. Skala peringkat oleh penyelia adalah metode evaluasi kinerja yang sering digunakan untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Skala ini dapat berbentuk sederhana seperti skala grafis yang hanya mencakup beberapa poin penilaian, atau bisa juga sangat rumit seperti skala berbasis perilaku yang menilai kinerja berdasarkan
berdasarkan serangkaian perilaku spesifik yang diharapkan. Secara keseluruhan, meskipun ada kelemahan dalam metode ini, skala peringkat oleh penyelia tetap menjadi pilihan utama dalam banyak organisasi karena kemudahannya dalam penerapan dan fleksibilitasnya. Selanjutnya ada sumber kesalahan dalam penilaian kinerja. Masalah paling sulit dalam asesmen kinerja adalah definisi yang tepat mengenai kriteria jika penyelia menggunakan instrumen yang dirancang dengan buruk dan tidak menyentuh dimensi yang tepat dari perilaku kinerja. Ada 4 sumber tambahan kesalahan penilaian, yaitu yang pertama ada halo effect. Halo effect terjadi ketika kesan keseluruhan yang positif tentang seorang karyawan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja mereka di semua aspek. Nah, contohnya yang seperti tadi Bu Arti jelaskan kan, dari penilaian pertama kita terhadap seseorang, mungkin misalnya aku menilai si Amel misalnya ramah gitu, jadi penilaiannya dari awal sampai akhir ku buat tinggi. Padahal belum tentu dia ramah. Aku cuman memberikan pendapatku sendiri aja kalau si Amel itu ramah dari tampak luarnya. Atau misalnya pertama kali aku jumpa nengok si Tessa kayak, judes sekali dia, kayaknya nggak cocok lah aku berteman sama dia gitu kan. Halo effect inilah yang menyebabkan kesalahan dalam penilaian kinerja. Yang kedua ada bias penilai. Bias penilai adalah kecenderungan penyelia untuk memberikan penilaian yang dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti preferensi pribadi, prasangka, atau hubungan interpersonal. Bias ini dapat mempengaruhi keakuratan dan keadilan dalam penilaian kinerja. Misalnya nih, aku seorang penyelia, terus nanti ada karyawan yang mau mendaftar itu ternyata temanku, sahabatku. Nah, bisa jadi aku bias dalam menilai sahabatku tadi karena terdapatnya hubungan interpersonal di antara kami. Jadi aku mau menghindari konflik dan juga mau tetap bersahabat sama temanku ini. Jadi aku buatlah penilaian yang tinggi. Padahal sebenarnya belum tentu dia layak untuk mendapatkan nilai tersebut. Yang ketiga ada kontaminasi kriteria. Kontaminasi kriteria terjadi ketika penilaian kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan dengan pekerjaan atau kinerja yang seharusnya diukur. Ini menyebabkan hasil penilaian menjadi tidak valid karena kriteria yang digunakan tidak mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya. Misalnya, seorang penyelia menilai kinerja berdasarkan jumlah jam lembur yang dilakukan. Namun, jam lembur tidak selalu mencerminkan produktivitas atau efisiensi kerja. Meskipun karyawan sering lembur, kualitas pekerjaannya sebenarnya di bawah standar. Penilaian yang hanya berdasarkan jam lembur ini menyebabkan hasil penilaian kinerja karyawan menjadi tidak valid. Sumber kesalahan yang keempat ada pedoman penilaian kinerja. Pedoman penilaian kinerja adalah panduan atau kerangka kerja yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan secara konsisten dan objektif. Pedoman ini mencakup kriteria penilaian, metode, dan prosedur yang harus diikuti oleh penyelia dalam proses evaluasi. Beberapa alasan mengapa pedoman penilaian kinerja bisa menjadi sumber kesalahan, yaitu yang pertama ada kriteria yang tidak jelas atau tidak relevan. Yang kedua ada kurangnya pelatihan penyelia. Yang ketiga ada kriteria yang berlebihan atau terlalu sedikit. Yang keempat ada kriteria yang tidak diperbarui secara berkala. Nah, selanjutnya ada inventory untuk asesmen minat. Pada sebagian besar penerapan tes psikologi, tujuan asesmen sudah cukup jelas. Misalnya, tes intelijensi membantu memprediksi kinerja sekolah, tes bakat memperkirakan potensi pencapaian, dan tes kepribadian memberikan informasi mengenai fungsi sosial serta emosional. Asesmen minat mengedepankan 2 tujuan yang kompatibel, yaitu kepuasan hidup dan produktivitas kejujuran. Pemeriksaan kritis terhadap tes-tes minat utama ada 3 instrumen yang dipilih untuk ditinjau, yaitu yang pertama ada Strong Interest Inventory atau SII,
yaitu revisi terbaru dari Strong Vocational Interest Blank, yaitu SVIB yang sudah populer. Yang kedua ada Self-Directed Search atau SDS, sebuah panduan dilaksanakan sendiri dan diskor sendiri untuk menjelajahi opsi-opsi karir. Yang ketiga ada Campbell Interest and Skill Survey atau CISS, yaitu tes terkini dan menarik dengan format sederhana tapi eksekusinya yang rumit. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada Strong Interest Inventory atau SII. Strong Interest Inventory atau SII merupakan revisi terbaru dari Strong Vocational Interest Blank atau SVIB, yaitu salah satu instrumen tertua dan paling terkemuka dalam tes psikologi. Dalam penyusunan SVIB, Strong memanfaatkan dua teknik yang jarang digunakan dalam pengukuran. Pertama, peserta tes diminta mengekspresikan rasa suka atau tidak suka terhadap berbagai sampel pekerjaan, disiplin pendidikan, jenis kepribadian, dan aktivitas rekreasi dalam jumlah sangat banyak dan bervariasi. Kedua, responnya disesuaikan secara empiris untuk pekerjaan yang spesifik. Saya mengidentifikasi asumsi dasar dalam pengembangan dan penerapan SVIB berikut ini. Yang pertama, setiap pekerjaan memiliki pola minat dan karakteristik kepribadian yang diinginkan di antara para pekerjanya. Pola yang ideal diwakili oleh orang-orang yang sukses dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, setiap individu memiliki minat dan sifat atau trait kepribadian yang relatif stabil. Jika minat dan sifat tersebut sesuai dengan pola minat yang diinginkan pada pekerjaan itu, maka individu bersangkutan memiliki probabilitas yang tinggi untuk memasuki pekerjaan itu dan kemungkinan besar akan berhasil menjalankannya. Nah, contohnya ini kayak orang-orang yang introvert lah. Jika mereka diminta untuk jadi tim promosi atau sales gitu kan, pasti mereka bakal kikuk, nggak berkembang di pekerjaan itu. Mereka nggak enjoy di pekerjaannya karena kepribadiannya yang bertentangan dengan pekerjaannya. Coba jika orang-orang ekstrovert yang diminta untuk menjadi tim produksi, pasti mereka akan hidup, mereka akan bekerja dengan efisien karena sesuai dengan kepribadian yang mereka miliki. Nah, yang ketiga, sangat mungkin untuk membedakan individu yang menjalankan pekerjaan tertentu dari orang lain, secara umum menurut pola minat dan sifat atau trait yang diinginkan bagi pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua ada Vocational Preference Inventory. Vocational Preference Inventory merupakan inventory minat kepribadian pensil dan kertas yang objektif, yang digunakan dalam asesmen pekerjaan dan karir. FPI mengukur 11 dimensi yang mencakup 6 tema kepribadian lingkungan, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, wirausaha atau enterprising, dan konvensional atau konvensional, serta 5 dimensi tambahan yaitu kendali diri, maskulinitas atau feminilitas, status, kejarangan, dan menyetujui. Menurut Holland ada 6 tipe, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, wirausaha, dan konvensional. Terkadang hal ini dikenal sebagai model RIASEC atau RIASWK, yaitu singkatan huruf pertama dari ke-6 tipe tersebut. Nah, model RIASEC ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana minat dan kepribadian seseorang dapat mempengaruhi pilihan karir mereka. Dengan mengetahui tipe kepribadian dominan mereka, individu dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan sifat pribadi mereka sehingga meningkatkan kepuasan dan keberhasilan dalam karir. Nah, selanjutnya ada Self-Directed Search. Holland selalu menunjukkan minatnya terhadap beberapa praktis dari penelitiannya tentang perkembangan kejuruan. Sejalan dengan minatnya, ia mengembangkan Self-Directed Search, sebuah tes yang sangat praktis, singkat, dan sederhana. SDS terdiri dari soal-soal dikotomis yang ditandai oleh peserta tes sebagai suka atau tidak suka, ataupun ya atau tidak, dalam 4 bagian. Yang pertama, aktivitas, ada 6 skala masing-masing dengan 11 soal. Yang kedua, ada kompetensi dengan 6 skala dan masing-masing dengan 11 soal. Dan yang ketiga, ada okupasi dengan 6 skala masing-masing dengan 14 soal. Dan yang keempat, estimasi diri dengan 2 set dan 6 pemeringkatan. Nah, yang ketiga ada Campbell Interest and Skill Survey.
Campbell Interest and Skill Survey atau CISS merupakan ukuran baru atas minat dan keterampilan yang dilaporkan sendiri. Tes ini dirancang untuk membantu individu melakukan pemilihan karir yang lebih baik dengan cara menggambarkan minat dan keterampilan mereka versus dunia kerja. Populasi yang menjadi target utama CISS adalah siswa dan anak muda yang belum memasuki dunia kerja. Tetapi tes ini juga cocok untuk pekerja yang lebih dewasa yang sedang mempertimbangkan perubahan karir. Nah, jadi tes ini bukan hanya untuk anak muda atau orang-orang dewasa. Tes ini juga bisa untuk orang-orang yang lebih dewasa yang sedang mempertimbangkan perubahan karir mereka. Skala orientasi mengatur profil CISS agar skala minat, keterampilan, dan pekerjaan dilaporkan menurut orientasi yang tepat. 7 orientasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi orang lain melalui kepemimpinan, politik, berbicara di depan publik, dan marketing. Yang kedua, ada mengorganisasi, yaitu mengatur pekerjaan untuk orang lain, mengelola, dan memantau kinerja keuangan. Yang ketiga, ada membantu, yaitu membantu orang lain dengan cara mengajar, menyembuhkan, dan konseling. Yang keempat, ada membuat produksi artistik, kesusastraan, musik, serta mendesain produk atau lingkungan. Yang kelima, ada menganalisis, yaitu menganalisis data menggunakan matematika dan pelaksanaan percobaan ilmiah. Yang keempat, ada memproduksi, yaitu membuat produk dengan penggunaan keterampilan hands-on di bidang pertanian, konstruksi, dan keahlian mekanik. Dan yang terakhir ada menjelajah, yaitu menjelajah, bersaing, dan mengambil risiko dengan kegiatan atletik atau polisi dan militer. Nah, sekarang kita masuk pada topik baru, yaitu aplikasi asesmen forensik. Peran psikologi dapat bersilangan dengan sistem hukum pada banyak hal, yaitu para praktisi dapat dipanggil untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, evaluasi kemungkinan malingering atau berpura-pura sakit. Yang kedua, ada asesmen keadaan mental atas dalih gila. Yang ketiga, penentuan kompetensi untuk menghadiri persidangan. Yang keempat, prediksi kekerasan dan asesmen risiko. Dan yang keempat, ada evaluasi hak asuh anak dalam perceraian. Dan yang kelima, ada asesmen cedera pribadi. Dan yang keenam, ada interpretasi data poligraf. Dan yang terakhir, ada asesmen kepribadian forensik khusus. Nah, semua ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya dalam video presentasi mereka. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami, yakni tentang standar untuk saksi ahli. Saksi ahli mengacu pada kriteria atau pedoman yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di pengadilan. Sebagai para psikolog menaruh perhatian terhadap isu-isu mengenai standar dan kompetensi, demikian pula dengan para pengacara dan hakim. Tidak semua orang bisa menjadi saksi ahli ya teman-teman, harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satu yang tidak bisa menjadi saksi ahli itu seperti sarjana psikolog. Biasanya orang yang menjadi saksi ahli akan mengalami tingkat kecemasan yang agak tinggi, sehingga mereka pada malam hari akan mengalami kesulitan tidur. Contoh saksi ahli yang bisa itu seperti psikolog klinis dalam kasus perceraian yang memberikan kesaksian tentang penilaian kondisi mental seseorang, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan pribadi lainnya. Kemudian terdapat standar dalam Federal Rules of Evidence 1975 dan ditegakkan oleh berbagai keputusan pengadilan. Yang pertama, saksi harus seorang pakar yang memenuhi syarat. Tidak semua psikolog yang diminta untuk bersaksi akan diizinkan untuk kehidupannya.
Terus kedua, testimoni harus mengenai pokok perkara yang sesuai. Maksudnya sang ahli harus menyampaikan informasi yang melampaui pengetahuan rata-rata anggota juri. Kemudian yang ketiga, nilai bakti dalam menetapkan bersalah atau tidak bersalah harus lebih besar dari efek yang merugikan. Kemudian yang keempat, testimoni ahli harus sesuai dengan teori penjelasan yang diterima umumnya. Kemudian yang kedua, kita masuk pada sifat asesmen forensik. Terlebih dahulu kita harus mengetahui asesmen itu terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama asesmen tradisional dan asesmen forensik. Asesmen tradisional ini biasanya lebih dibentuk berdasarkan kebutuhan klien dan standar profesional saat ini. Sementara asesmen forensik dibentuk oleh persyaratan sistem hukum. Asesmen forensik itu adalah proses evaluasi yang digunakan dalam konteks hukum untuk memberikan hasil kepada pengadilan serta pihak berwenang terkait kondisi psikologis, kejiwaan atau perilaku seseorang. Kemudian bisa teman-teman lihat pada PPT kami, di situ terdapat ada 7 sifat dari asesmen forensik. Yang pertama itu ada legalitas, merupakan asesmen yang dilakukan dalam konteks hukum yang harus mematuhi standar dan yang harus memenuhi standar atau pengaturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Ini merupakan asesmen yang dilakukan tanpa adanya bias atau pengaruh dari orang lain atau prasangka, dan biasanya dilakukan berdasarkan bukti yang objektif. Kemudian yang ketiga ada reliabilitas dan validitas, merupakan metode atau alat yang digunakan dalam asesmen. Biasanya alat yang digunakan itu harus handal atau konsisten untuk mengukur yang seharusnya diukur. Kemudian yang keempat ada komprehensif, merupakan aspek yang harus relevan dengan kasus. Maksudnya yang harus sesuai dengan kasus tersebut, termasuk riwayat medis, mental, dan sosial individu seseorang. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi. Ini juga sangat diperlukan karena setiap temuan harus disimpulkan dan didokumentasikan dengan baik untuk keperluan bukti di pengadilan. Kemudian ada evidensial, ini merupakan hasil asesmen yang digunakan sebagai bukti yang kuat dan mendukung dalam proses pengadilan. Kemudian yang terakhir ada etika. Dalam asesmen forensik sangat dibutuhkan yang namanya etika agar dapat menjaga kerahasiaan informasi klien atau selama persidangan atau pengadilan berlangsung. Kemudian kita masuk pada judul berikutnya, evaluasi terhadap tersangka malingering. Malingering itu adalah seseorang yang membuat cerita atau berita palsu dengan tujuan atau menipu, menyesatkan orang lain. Biasanya mangelering ini dilakukan orang untuk menghindari wajib militer, menghindari pekerjaan, atau menerima kompensasi keuangan atau tunjangan, atau yang seperti biasa kita ketahui itu untuk mengelak tuntutan pidana maupun memperoleh obat-obatan terlarang. Untuk mengetahui seseorang itu mangelering biasanya dilakukan beberapa evaluasi. Seperti yang pertama itu struktur interview of report symptoms atau disingkat sebagai SIRS, yang merupakan wawancara yang dirancang untuk mengevaluasi gejala mangelering dan biasanya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian ada test of memory mangelering atau disingkat sebagai TOMM.
Ini merupakan tes yang menilai keaslian atau gangguan memori. Yang ketiga, Military Forensic Assessment of Syndrome Test atau TFAS. Ini merupakan alat scaring cepat untuk mendeteksi gejala yang dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Kemudian yang keempat, ada skala validitas MMPA-2 digunakan dalam berbagai asesmen forensik untuk menaksir psikopatologi dan dapat membedakan perilaku mengelering dengan yang bukan mengelering. Kemudian selanjutnya ada asesmen keadaan mental atas dali gila. Dali gila ini biasa digunakan orang untuk mendapatkan keringanan hukuman gitu, atau agar tidak disalahkan dalam pengadilan. Pengadilan kriminal, terdakwa dapat mengajukan beragam pembelaan mencakup jebakan, kapasitas mental yang terganggu, otomatisme, dan dali gila. Dali gila dikenal sebagai tidak bersalah atau dengan alasan gila. Ini merupakan proses evaluasi psikologis atau psikiatris yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindakan kriminal itu memiliki kapasitas mental dari tindakannya. Maksudnya apakah betul-betul dia melakukan kriminal tersebut atas keinginannya sendiri atau memang dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Terus untuk biasanya orang yang melakukan dali gila itu untuk akan melakukan biasanya orang yang melakukan dali gila itu untuk menghindari tanggung jawab terhadap hukum atau mendapatkan perawatan dari fasilitas kesehatan mental atau rumah sakit, biasanya itu untuk memperoleh obat-obatan terlarang, terus menghindari tugas atau penugasan militer, atau untuk mengamankan hak atau manfaat keuangan, atau untuk mendapatkan tunjangan gitu ya. Kemudian kita masuk pada kompetensi menghadiri pengadilan. Kompetensi menghadiri pengadilan ini berarti kemampuan dan kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum. Maksudnya di sini orang yang menghadiri pengadilan itu harus menjelaskan fakta dan memberikan kesaksian dengan jelas dan meyakinkan, atau mampu mendengarkan dengan seksama pernyataan dari hakim, pengacara, atau pihak lain serta meresponnya dengan tepat. Adapun untuk mengetahui tahap proses pengadilan, hak dan kewajiban sebagai saksi atau terdakwa. Saya akan melanjutkan materi kami yang sebelumnya. Prediksi kekerasan dan asesmen risiko. Informasi ini sangat penting dalam menentukan lamanya masa hukuman atau penempatan terdakwa. Artinya, dipenjara dalam keamanan minimal, sedang, atau maksimal. Pada kasus yang ekstrem, testimoni ini di ruangan pengadilan oleh profesional kesehatan mental dapat mempengaruhi keputusan terkait permohonan hukuman mati. Sayangnya, walaupun sudah banyak penelitian yang berusaha merancang ukuran psikologi menyangkut bahaya, namun atau prosedur psikometrik yang dikembangkan itu tidak ada yang memprediksi kekerasan jangka-jangka secara akurat. Menurut Hart, Mickey, dan Cook pada tahun 2007, bahkan tidaklah mungkin memperkirakan kekerasan lebih awal dengan hanya melalui tes psikologi pada tingkat akurasi berapapun. Mengapa sulit sekali memprediksi kekerasan secara akurat? Menurut Melton dan kawan-kawan pada tahun 1998 menyebutkan 4 faktor yang berperan dalam tantangan ini. Yang pertama,
variabilitas definisi hukum hasil yang diprediksi memiliki beragam definisi, yaitu kekerasan, risiko atau bahaya, dan kriteria relevansi hukumannya berubah dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Beberapa undang-undang mensyaratkan bukti tindakan nyata dalam periode waktu tertentu, sementara yang lain dapat menerima penilaian klinis atau tendensi meledak-ledak sebagai bukti kekerasan. Dan yang kedua, kerumitan literatur. Ada banyak literatur penelitian yang menguji hubungan antara faktor latar belakang dan residivisme kekerasan. Yang ketiga, kesalahan dan bias penilaian. Para profesional kesehatan mental rentan terhadap kesalahan titik kognitif yang samar-samar dalam evaluasinya mengenai terdakwa. Nah, yang keempat, konsekuensi politik bagi para praktisi. Bagi para ahli klinis, memprediksi kekerasan secara berlebihan lebih aman ketimbang sekedarnya. Jika seorang terdakwa dibebaskan berdasarkan prediksi, seseorang ahli klinis kemudian melakukan kejahatan yang keji, maka praktisi tersebut dapat menerima tindakan hukum atas kelalaiannya itu. Pada kasus-kasus ekstrem, terdapat insentif yang sangat kuat untuk cenderung membuat keputusan berbahaya. Nah, apa sih prediksi kekerasan? Nah, prediksi kekerasan upaya untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu tindakan kekerasan di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai faktor risiko seperti riwayat hidup, kekerasan, masalah kesehatan mental, dan faktor lingkungan. Contohnya, seorang pria dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga dan menyalahgunakan alkohol lebih berisiko untuk melakukan kekerasan di masa depan. Asesmen risiko adalah proses yang lebih mendalam untuk mengevaluasi potensi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Asesmen ini biasanya dilakukan oleh profesional seperti psikolog atau psikiater dan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, tes psikologi, dan analisis data. Contohnya, seorang wanita yang mengalami depresi berat dan baru saja kehilangan pekerjaannya mungkin akan menjadi asesmen risiko untuk menentukan apakah dia berisiko melukai diri sendiri atau orang lain. Baik, selanjutnya evaluasi hak asuh anak dalam perceraian. Peran konsultan adalah menawarkan pendapat ahli mengenai keputusan orang tua atau kepentingan terbaik bagi si anak. Pendapat-pendapat ini biasanya didasarkan atas asesmen terhadap si anak, serta kedua orang tuanya, dan mungkin juga mencakup tes psikologi. Kelemahan utama dari tes psikologi dalam konteks ini adalah lemah atau tidak adanya hubungan antara kesimpulan tes dan pengasuhan yang efektif. Teknik Roche dan teks kepribadian lainnya tidak dirancang untuk mengasesmen hubungan orang tua dengan anak, dan karena itu sangat tidak relevan dengan isu real dalam kasus hak asuh anak. Menurut Brickell pada 1995, setelah merancang 4 tes tersederhana yang terbukti dapat membantu evaluasi hak asuh, 2 tes diantaranya mengukur keterampilan dan pengorbanan ayah serta ibu dalam mengasuh secara terpisah. Secara khusus, Parent Awareness Skill evaluasi terhadap tentang keterampilan membesarkan anak, sementara Pre-Professional Child Profile menilai minat murni pada si anak. Di sini kita akan memusatkan perhatian hanya pada satu instrumen yang memeriksa persepsi anak terhadap orang tua. Menurut Berkeley, Perceptual Class atau BPS terdiri dari 64 pertanyaan yang diajukan pada masing-masing anak atau kursi atau 4 tahun ke atas yang terlibat dalam perselisihan hak asuh.
32 pertanyaan terkait dengan persepsi anak terhadap si ibu, dan 32 lainnya untuk persepsi terhadap ayah. Pertanyaan dibagi ke dalam 4 ranah yang dirancang untuk mengidentifikasi kepentingan terbaik si anak. Kompetensi, dukungan, konsistensi, dan memiliki sifat yang contoh jenis pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kompetensi. Jika Anda kesulitan mengerjakan laporan sekolah, seberapa banyak ibu akan bisa membantu Anda? Nah, pertanyaan yang kedua, dukungan. Ketika Anda merasa sangat kesal, seberapa banyak ayah membantu Anda tenang? Yang ketiga, konsistensi. Jika Anda mencoba terus tidur pada hari sekolah, seberapa sering ibu memaksa Anda bangun pada waktu yang biasanya? Dan pertanyaan keempat, memiliki sifat terpuji. Jika Anda punya hewan terpelihara, seberapa baik ayah akan mengurus ketika Anda pergi berkemah selama seminggu? Nah, kalau di dalam psikologi dilihat nggak secara mental orang tuanya. Nah, contohnya itu perilaku kekerasan. Riwayat kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap pasangan maupun anak menunjukkan pola asuh yang tidak sehat dan berpotensi membahayakan anak. Secara emosional orang tuanya. Orang tua yang mudah marah, impulsif, atau tidak stabil secara emosional dapat kesulitan dalam memberikan pengasuhan yang stabil dan aman bagi si anak. Orang tua harus memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti kasih sayang, makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Setiap kasus harus dievaluasi secara individu dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk riwayat kesehatan mental, pola asuh, dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan si anak. Nah, penilaian harus dilakukan oleh profesional seperti psikolog untuk memastikan keputusan yang objektif dan terbaik bagi kepentingan si anak. Nah, baik, selanjutnya cedera pribadi dan testimoni terkait. Dalam tuntutan cedera pribadi, para pengacara dapat menyewa psikolog untuk bersaksi mengenai konsekuensi seumur hidup atas post-traumatik atau kerusakan otak yang terjadi. Misalnya, seseorang neuropsikolog klinis dapat melaksanakan serangkaian tes komprehensif lalu bersaksi mengenai implikasi fungsional jangka panjang dari kerusakan otak yang dialami. Nah, secara umum, psikologi yang memberikan konsultasi dan bersaksi di pengadilan akan menghadapi standar praktik yang sangat tinggi. Kami sudah menyebut standar free yang menyatakan bahwa testimoni haruslah didasarkan atas tes-tes dan prosedur yang telah diterima umum di bidang tersebut. Dengan demikian suatu tes atau prosedur yang relevan atau berguna dalam praktik klinis, harian terapi yang belum diterima secara luas di bidangnya bisa jadi disebut dengan skeptisisme di pengadilan. Seorang hakim bahkan dapat memutuskan testimoni itu tidak dapat diterima jika didasarkan pada tes atau prosedur bervalidasi lemah dengan mempertimbangkan kemungkinan. Menurut Helbrun pada 1992 telah menerbitkan pedoman untuk praktik asesmen forensik yang kami ringkas sebagai berikut ini. Yang pertama itu, tes-tes harus bersedia secara komersial dan didokumentasi dengan baik seperti dalam Mental Measure Yearbook. Dan yang kedua, reliabilitas harus didokumentasi dengan baik dan nilainya 0,8 atau lebih, kecuali dalam situasi tidak lazim. Nah, yang ketiga, tes-tes harus relevan dengan isu hukum atau dengan konteks psikologi yang mendasari isu hukum. Nah, yang keempat, pelaksanaan standar harus digunakan dengan kondisi tes yang ideal. Yang kelima, tes harus sudah divalidasi pada populasi yang relevan dengan individu yang diukur.
Nah, yang keenam, jika kemungkinan praktisi harus menggunakan tes objektif dengan rumus aktual untuk interpretasi. Nah, yang ketujuh, praktisi harus memeriksa tindakan malingering, pembelaan, dan alasan lain dengan cermat untuk mengurangi atau mengabaikan data tes. Evaluasi terhadap luka emosional akan sedikit mengandalkan hasil tes psikologi, terutama tes kepribadian. Tetapi asesmen ini memerlukan keterampilan klinis yang sangat prima mencakup secara longitudinal kerusakan perawatan, usaha rehabilitas, termasuk motivasi penuntut dan untuk pulih. Sekali lagi, kita melihat bahwa pertanyaan mengenai tindakan malingering menghantui sebagian besar untuk asesmen forensik. Baik, selanjutnya asesmen kepribadian kasus dalam lingkungan forensik. Berbagai alat dan teknik yang berguna untuk asesmen khusus seperti ini sangatlah luas. Di sini kami akan membahas beberapa instrumen dan prosedur yang menarik demi menggambarkan penerapannya dalam asesmen forensik. Di lingkungan penjara, penguji memiliki kepentingan khusus dalam menetapkan apakah narapidana memiliki trait kepribadian psikopatik. Demikian juga dengan kepribadian antisosial sebagaimana diuraikan di DSM keempat. Konsep kepribadian psikopatik memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang berawal dari Emil Kraepelin pada tahun 1956 sampai 1926. Bapak psikiatri diagnostik. Penilaian kepribadian kasus dalam lingkungan forensik atau Forensic Personality Assessment adalah proses evaluasi psikologis yang bertujuan untuk memahami karakteristik kepribadian individu yang relevan dengan kasus hukum. Penilaian ini dilakukan oleh psikolog forensik dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, tes psikologi, dan analisis data biografis. Nah, tujuan utama dari penilaian kepribadian kasus dalam lingkungan forensik adalah untuk membantu penegakan hukum dalam memahami motif dan perilaku-perilaku kejahatan, menilai risiko, residivisme, atau kemungkinan mengulangi kejahatan, membantu dalam menentukan hukum yang tepat, memberikan rekomendasi terkait perawatan atau pembinaan bagi pelaku, memberikan informasi untuk membantu korban dalam proses pemulihan. Nah, penilaian kepribadian kasus dalam lingkungan forensik menggunakan berbagai metode, antara lain seperti wawancara. Psikologi forensik akan melakukan wawancara mendalam dengan individu untuk menggali informasi tentang riwayat hidup, latar belakang, keluarga, pendidikan, pekerjaan, hubungan interpersonal atau riwayat kesehatan mental, dan pola perilaku. Yang kedua itu tes psikologi. Psikolog forensik dapat menggunakan berbagai tes psikologi yang terstandarisasi untuk menilai berbagai aspek kepribadian individu seperti kecerdasan, kepribadian, minat, nilai, dan potensi risiko. Analisis data biografi. Psikolog forensik dapat menganalisis data biografi individu seperti catatan kriminal, catatan pendidikan, dan catatan pekerjaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang pola perilaku dan karakteristik kepribadian. Nah, contohnya, kasus seorang pria berusia 25 tahun ditangkap karena melakukan perampokan bersenjata. Penilaian kepribadian kasus, psikolog forensik melakukan wawancara dengan pria tersebut dan menemukan bahwa dia memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Nah, riwayat kekerasan dan kurangnya kontrol impuls. Tes psikologi menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat agresivitas yang tinggi dan cenderung antisosial. Analisis data biografis menunjukkan bahwa dia memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil penilaian psikolog forensik menyimpulkan bahwa pria tersebut memiliki risiko residivisme yang tinggi.